Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Faisal pada perkuliahan Industri Pangan Halal. Pada hari ini kita akan banyak membicarakan kaitannya dengan produk alkohol. Berbagai produk yang mungkin terkait dengan kandungan alkohol. Nah, sebelum masuk ke sana saya ingin menyampaikan beberapa outline. Yang pertama produk halal, potensinya. Jadi produk pangan halal ini berdasarkan literatur yang kami peroleh memiliki proporsi yang cukup tinggi, 62%, diikuti oleh industri farmasi, personal care, dan nutraceutical. Kemudian potensi industri pangan tersebut akan terus mengalami peningkatan. Diprediksi sekitar 20% setiap tahun. Demikian pula pada tahun 2009 industri halal mampu menyumbang sekitar 15,9% dari pasar pangan global. Masih di-compile dengan potensi pertambahan penduduk muslim sebesar 0,2 juta jiwa per tahun. Angka prediktif pada tahun 2011. Nah, di lain sisi persentase produk yang beredar dan produk yang bersertifikat halal juga masih kurang menggembirakan. Artinya, nilai kecil pada proporsi persentase pada di sebelah kanan itu, di tabel sebelah kanan, bisa jadi merupakan permasalahan, tetapi kita memandang sebagai potensi bahwa ke depan dengan berkembangnya industri halal ini, angka persentase tersebut tentunya akan terus meningkat. Nah, di antara salah satu produk yang beredar dan membutuhkan produk sertifikasi halal di industri, baik terkait dengan pangan, obat-obatan maupun kosmetika, di antaranya adalah kaitannya dengan produk yang mengandung alkohol. Nah, nanti kita akan mencoba mendiskusikan batasan apa yang memungkinkan produk mengandung alkohol tersebut bisa tersertifikasi halal, karena ada komponen-komponen yang memungkinkan produk meskipun mengandung alkohol juga bisa tersertifikasi. Sebelum masuk lebih jauh ke sana, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kaitannya dengan sejarah. Kalau kita menyinggung tentang alkohol, berarti kita juga mengkaitkan itu dengan industri minuman, liquor. Nah, sebetulnya komponen pada bir itu sudah mulai ada pada zaman atau era Neolitik, 10.000 tahun before century. Dan yang lebih muda lagi adalah anggur yang mulai muncul pada piktograf Mesir pada sekitar 4.000 tahun before century. Nah, kalau kita melihat secara umum berbagai minuman alkohol biasanya mengandung alkohol antara 10%. Banyak juga yang berada pada 6-7%. Produk fermentasinya bisa diperoleh dari berbagai hal, bisa dari jus buah dan sebagainya. Nah, kalau secara histori, minuman beralkohol memiliki banyak peran, termasuk aspek nutritif. Orang kadang melihat seperti itu. Digunakan kaitannya dengan pengobatan, antiseptik, analgesik properties, kemudian ya untuk termasuk penghilang dahaga atau mungkin menikmati hidup, bahasa yang sering digunakan. Social lubricant sangat mungkin sekali karena biasanya dengan terbukanya berbagai sekat dalam tanda kutip melalui minuman keras itu dia menjadi
minuman beralkohol itu dia menjadi lebih smooth, barrier sosialnya menjadi lebih dalam tanda kutip katanya hilang gitu. Dia menjadi lebih rileks sehingga berbicara menjadi lebih nyaman. Itu bahasa-bahasa yang sering digunakan. Gitu. Demikian pula memiliki bisa menyediakan dampak farmakologis. Nah, namun demikian itu artinya dari sisi perkembangan histori awalnya sebetulnya dibentuk secara positif. Namun banyak juga yang digunakan oleh orang yang dalam tanda kutip kecanduan itu menjadi abusive, itu menjadi bermasalah. Islam mencoba memandang ini secara berbeda, setidaknya dari informasi yang kami peroleh, gitu ya. Beberapa persepsi hukum-hukum Islam kami coba hadirkan pada sesi tatap muka kali ini. Saya menyampaikan bahwa konteks batasan ini saya hanya sampaikan berdasarkan informasi dari standar fatwa MUI, baik terkait kandungan alkohol di dalam makanan minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Beberapa dasar itu saya sitir dan saya ambil pada slide-slide yang akan kami sajikan berikut. Nah, tidak semua kami tampilkan. Secara teknis, Anda bisa merujuk pada standar fatwa MUI kaitannya dengan kandungan alkohol di dalam makanan dan minuman nomor 10 2018, kemudian pada obat-obatan dan kosmetika pada nomor 11 dan 40. Nanti silahkan coba dicek, saya tidak begitu bisa menyampaikan detail terkait dengan nomor-nomor fatwa yang disampaikan, namun kami ambil dari beberapa dasar hukum yang dimunculkan pada standar fatwa tersebut. Nah, Islam memandang bahwa di dalam Quran itu minuman keras yang disebut sebagai khamr itu merupakan perbuatan setan yang harus dijauhi supaya mendapatkan keberuntungan. Kemudian minuman keras itu termasuk berjudi dan sebagainya merupakan dosa besar. Memang ada, seperti tadi mungkin pada intro kami sampaikan, ada beberapa manfaat, tetapi yang ditekankan adalah dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat yang bisa diambil. Nah, pada beberapa hadis Nabi juga menjelaskan tentang keharaman khamar yang kaitannya dengan posisi yang memabukkan. Nah, dijelaskan ada 2 titik poin. Yang pertama itu menganggap komponen itu menjadi haram. Kemudian ada yang mengkaitkan itu dengan kondisi najis. Sehingga 2 komponen ini yang menjadi penghambat utama industri pangan yang mengandung alkohol untuk bisa tersertifikasi halal. Karena dengan dasar hukum bahwa yang pertama, kandungan khamr itu yang berasal dari khamr itu memiliki komponen haram karena khamr itu haram. Yang kedua, komponen najis. Kalau kaitannya dengan keharaman, berbagai imam madhab majmu' itu halal. Tetapi untuk najis mungkin ada beberapa yang berpendapat berbeda. Nah, masih kaitannya dengan produk khamar. Sebetulnya khamar itu kan bisa dibentuk dari berbagai hal. Jadi kalau kita sekarang banyak populer dengan teknologi infus water, itu sebetulnya sudah lama muncul di Jazirah Arab. Rasul itu
pernah dibuatkan rendaman kismis atau infused water. Nah, kaitannya dengan komponen berbahan buah dan sebagainya yang mengandung komponen gula itu kan mudah terfermentasi. Nah, ada beberapa komponen batasan. Fermentasi, ada proses media, ada kondisi memungkinkan, ada kondisi mikrobia, maka akan berjalan. Produk fermentannya yaitu muncul sebagai alkohol. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa ada beberapa hadis yang melarang kaitannya dengan semakin tingginya proporsi kadar alkohol. Nah, secara prinsip Rasul membatasi pada 3 hari. Itu kejelasan mudahnya seperti itu. Nah, ada beberapa hasil riset yang dijadikan dasar dalam penentuan fatwa kaitannya dengan makanan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Pada perasan anggur, setelah 3 hari itu kadarnya mencapai 0,76%. Sementara pada apel lebih rendah, hanya 0,32%. Perasaan kurma 0,33 dan atau mungkin pada perasaan kurma pada penelitian lain disampaikan 0,51%. Sehingga dari data-data tersebut dibuat kesimpulan rata-rata kandungan etanol dalam perasan jus buah selama 3 hari adalah 0,5%. Data 0,5% ini menjadi kata kunci bahwa selama itu tidak lebih dari 0,5%, maka masih permissible untuk komponen minuman. Gitu ya. Kemudian kaitannya dengan produk kosmetik. Ada beberapa dasar kaitannya dengan berhias. Nah, kalau berhias ini pada komponen apakah laki-laki perempuan, saya tidak akan mendiskusikan pada tatap muka kali ini dan itu bukan relevansi keilmuan saya untuk berbicara tentang itu. Namun ada beberapa dasar pada Quran surah Al-A'raf ayat 31 dan 32 kaitannya dengan perhiasan. Di antaranya dipersepsikan sebagai kosmetik, riasan dan sebagainya. Sehingga memang ada aturan agama itu mengatur secara lengkap mulai dari berbagai hal, termasuk perhiasan. Nah, melanjutkan tadi yang disampaikan, kalau kita berbicara tentang alkohol, itu ada perbedaan kaitannya dengan najis. Najis, kalau kaitannya, ada beberapa mazhab yang bilang bahwa, yang menyatakan bahwa itu tidak najis, namun secara umum majmu'nya haram itu disepakati. Nah, sehingga karena kenapa itu dianggap tidak najis? Mungkin satu berbeda konteksnya dengan khamr. Alkohol tidak selalu sama dengan khamr. Nah, menurut Imam Abu Hanifah tidak najis, demikian pula dengan alkohol. Alkohol itu tidak sama prinsipnya dengan khamr. Dan minyak wangi tidak hanya berbahan alkohol saja, bisa jadi ada komponen-komponen lain, sehingga ada perubahan proporsinya, ada bahan lain yang suci, sehingga tidak ada alasan menyatakan najis untuk dianalogikan sama dengan najis pada khamr. Demikian pula alkohol itu sebetulnya banyak terdapat pada bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol bukanlah zat yang kotor karena ia dapat dipergunakan untuk sebagai bahan pembersih. Nah, menjadikan kondisi itu menjadi bertentangan dengan komponen-komponen hukum di Al-Quran. Nah, namun demikian cukup banyak yang menyepakati bahwa itu juga ada yang menyatakan itu sebagai komponen najis. Tapi yang menjadi kata kunci yang disepakati adalah khamr dan berbagai definisi yang sama dengan merujuk dengan khamr. Kaitannya dengan, kalau khamr ada kaitannya dengan memabukkan, ada kaitannya dengan menurunnya kesadaran dan sebagainya. Sementara alkohol itu tidak selalu terkait dengan itu.
karena bisa diproduksi melalui bahan lain. Ada beberapa definisi terkait produk alkohol sebelum kita masuk lebih dalam pada 3 komponen, makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Nah, Homer adalah minuman yang memabukkan, bisa dari anggur atau bahan lainnya, baik dimasak atau tidak, tetapi tujuannya memabukkan. Alkohol itu senyawa organik yang memiliki gugus fungsional, terikat pada atom karbon, dan seterusnya yang bisa kita baca pada terminologi 4 yang kami sajikan. Nah, alkohol itu tidak terdiri dari hanya etanol, gitu. Bisa juga mencakup senyawa lain, metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya memang kebanyakan yang etanol itu digunakan untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, dilihat dari proses pembuatannya, dibedakan sebetulnya. Lah ini yang menjadi komponen titik kritis dari hasil samping industri khamr. Kalau itu terkait dengan khamr, maka hukumnya haram dan najis. Maka yang disepakati diambil pada komisi fatwa, maka itu menjadi tidak diperbolehkan. Etanol yang diproduksi dari industri non-khamr, baik hasil sintesis kimiawi petrokimia maupun hasil industri fermentasi non-khamr, itu diperbolehkan. Kemudian terminologi berikutnya adalah minuman beralkohol. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain diantaranya metanol, asetaldehid, etil asetat yang dibuat secara fermentatif dengan rekayasa berbagai jenis bahan baku yang mengandung karbohidrat atau mengandung etanol yang ditambahkan dengan sengaja. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa selama itu tujuannya itu untuk mencapai kondisi yang tidak betul kaitannya dengan mabuk, maka itu bisa dibangsakan dengan itu. Maka bisa jadi hukumnya menjadi tidak boleh. Kemudian kaitannya dengan tadi yang sudah kami jelaskan beberapa. Satu, prinsipnya meminum minuman beralkohol dimaksud dalam ketentuan hukum, ketentuan umum yang tadi kami sebutkan, hukumnya itu haram. Nah, khamar pada fatwa MUI dimaksudkan dengan ketentuan umum adalah najis. Alkohol bisa dari khamar, tadi mungkin keterangan ini ada beberapa poin-poin yang sama. Ya. Penggunaan etanol ya, yang berasal dari industri khamr secara prinsipil untuk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan haram. Namun bukan dari produk sampingan atau hasil industri khamr itu diperbolehkan. Ya, selama tidak membahayakan. Penggunaan etanol atau alkohol dari hasil industri non-khamr, bisa dari petrokimia, proses produk fermentasi non-khamr, itu diperbolehkan secara prinsip apabila tidak membahayakan. Nah, sekarang kita mulai masuk. Nah, secara teknis artinya dari berbagai hukum tadi itu terus diterjemahkan bagaimana kaitannya dengan industri makanan dan minuman. Yang pertama tadi berarti mengulang lagi. Jadi banyak komponen yang sebetulnya hampir sama karena beberapa dasar hukum yang digunakan hampir sama. Ada beberapa terminologi yang sudah kami sajikan tadi. Nah, ketentuan hukumnya menjadi seperti ini. Kalau minuman itu mengandung etanol minimal 5%. Tadi yang masih diperbolehkan berdasarkan standar hadis adalah selama 3 hari yang dilakukan Nabi biasanya terus kemudian dibuang. Nah, artinya berarti standar minimalnya yang kita jadikan patokan adalah 5%. Maka itu dianggap sebagai komponen yang haram. Kalau kurang dari itu, tidak. Tetapi kalau memang sejak awal tujuannya adalah untuk memproduksi khamr, sudah jelas maka hukumnya haram. Baik sedikit maupun banyak, artinya bisa jadi begini. Dalam minuman yang dicampur minuman beralkohol yang mengandung misalnya 5%.
5% itu 5%, atau mungkin angka yang sedikit berbeda, 10% agar lebih mudah. Tapi ketika dia dicampurkan dengan 1 liter air, kan kadarnya menjadi turun, kan begitu. Misalnya dicampurkan hanya 10 mili, berarti 990 mili ditambah 10 mili. Maka tingkat pengencerannya menjadi berapa? 10% 10 mili, hanya 1 per 1000, maka menjadi 0,001% saja kadarnya. Namun karena kadarnya itu berasal dari komponen yang haram, kalau banyaknya haram maka sedikit pun haram. Beda dengan standar fermentasi yang bukan dari kategori khamar. Ini yang butuh menjadi catatan. Persepsi ini yang butuh kita samakan. Nah, banyaknya haram maka sedikitnya juga haram. Maka kita tidak terpatok pada hanya kadar 0,5%. Lebih pada komponen bahwa satu memang 5% maksimal untuk yang masih diperbolehkan, itu menjadi standar, namun ada patokan lagi kalau tujuannya untuk kategori ke produksi khamar, maka najis tetap najis. Karena najis ya kalau masuk di dalam makanan kan jadi tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Itu yang pertama. Kemudian penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non-khamar, baik hasil sintesis petrokimia sebagaimana tadi dijelaskan maupun non-khamar untuk bahan makanan, hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh apabila secara medis tidak. Nah, saya rasa kalau komponen ini sudah cukup jelas. Kemudian penggunaan alkohol, baik sintesis tadi, itu tetap ada batasannya dengan batas akhir kurang dari 0,5%. Ini yang menjadi kata kunci. Kalau untuk minuman, demikian pula mungkin makanan. Penggunaan produk antara biasanya yang digunakan yang mengandung alkohol dari komponen khamar, non-khamar, untuk bahan produk makanan hukumnya juga mubah. Apabila sekali lagi dipersyaratkan secara medis tidak membahayakan. Jadi yang menjadi kata kunci itu sebetulnya dia dari hasil sampingan produk khamar atau tidak. Kemudian jumlah minimalnya terpenuhi atau tidak, itu ya. Nah, ada lagi komponen kalau tidak digunakan secara atau dikonsumsi secara langsung, seperti flavor, perasa yang mengandung alkohol dari komponen non-khamar, hukumnya juga boleh selama tidak membahayakan secara medis. Ya. Penjelasan di bawahnya sama, untuk standar flavoring agent juga tidak boleh. Misalnya dari total produk menghasilkan sebuah produk minuman jumlahnya tidak boleh lebih dari 0,5%. Ini yang butuh menjadi catatan. Jadi poin 3 dan 5 itu memberikan penjelasan bahwa meskipun hukumnya boleh ketika dia berasal dari komponen non-khamar, produksi non-khamar atau dari petrokimia, namun ada batasan 0,5%. Itu yang menjadi catatan. Nah, ini saya rasa mengulas seperti yang tadi, sama, baik pada makanan maupun minuman. Apa tuh contoh makanan yang mungkin mengandung alkohol? Ya antara lain tape ketan, gitu. Tape ketan setelah dibuat puding tape ketan dan seterusnya. Nah, biasanya untuk yang standar fermentasi ini kalau tape itu kita masukkan pada komponen positif list. Plus beberapa pengolah produk makanan biasanya juga menghentikan progres fermentasi dengan memasak. Nah, artinya setelah terjadi proses fermentasi selesai, agar tetap terjaga kualitasnya dimasak, agar mikrobia itu mati, mudahnya seperti itu. Sehingga tidak ada proses lanjutan. Nah, kalau kita berbicara makanan,
Yang apa? Oh iya, satu lagi. Positive list artinya komponen itu dianggap sebagai komponen halal, tidak ada masalah kaitannya dengan itu. Beda lagi ketika air itu menjadi sudah dipisahkan. Mungkin nanti kita kaji di bawah. Namun ada beberapa komponen kajian yang perlu kita juga diskusi, kita sampaikan di sini bahwa eh, produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol hukumnya yang artinya yang dari produk non-homer hukumnya halal selama tidak menggunakan dalam prosesnya itu bahan yang haram. Khusus cuka. Nah, cuka itu kan sebetulnya memang sudah ada perubahan lebih lanjut lagi. Nah, jadi kalau khusus cuka fatwanya itu beres bahwa vinegar, cuka yang berasal dari homer, baik terjadi dengan sendirinya maupun rekayasa, hukumnya halal dan suci. Kenapa? Karena dalam proses vinegar itu sudah ada perubahan proses lanjut. Jadi nggak ada masalah. Kemudian untuk produk makanan hasil fermentasi berbentuk susu padat mengandung alkohol, etanol adalah halal selama prosesnya tidak mengandung bahan yang haram dan secara medis tidak membahayakan. Apa itu mengandung bahan yang haram? Bisa jadi kalau sekarang misalnya khamir. Khamirnya itu berasal dari produk apa? Kalau dari yeast dari produk fermentasi alkohol, dia harus sudah melalui proses pencucian. Proses pencucian bagaimana? Ya berbagai hal dengan airnya purifikasi, dekantasi dan sebagainya. Dengan alkohol tertentu, alkohol yang bukan dari khamar dicuci lagi. Kemudian ada lagi komponen yang digunakan untuk pencucian seperti air dan sebagainya. Nah, dan terakhir kaitannya dengan makanan, produk makanan yang ditambah khamar. Nah, kata kunci itu adalah khamar. Khamar itu ya bisa berbagai hal tadi yang kami sebutkan. Bisa artinya minuman beralkoholnya atau komponen lain yang berasal dari berbagai karbohidrat seperti wine atau mungkin kalau di Indonesia ada KTI, tan hitam dan sebagainya itu sudah jelas maka menjadi haram, itu sudah kita sampaikan. Nah, masuk kepada komponen kedua kaitannya dengan obat. Nah, ada beberapa ketentuan umum. Umum ini mungkin kurang lebih sama. Nah, hanya yang mungkin berbeda adalah bagaimana mengelompokkan bahwa obat itu tidak termasuk pada komponen makanan. Artinya terminologinya itu dianggap berbeda. Pada hasil sidang komisi fatwa, obat berbeda dengan makanan. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologis atau keadaan patologis dan sebagainya untuk kondisi penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan maupun peningkatan kesehatan dan kontrasepsi berbasis standar Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Jadi komponen dasar ini yang menjadi barrier, menjadi pembatas, gitu ya. Terminologi 3, 4, 5 saya rasa tidak ada masalah. Sudah kita jelaskan tadi. Ketentuan hukum pada dasarnya dalam Islam metode pengobatan atau proses berobat idealnya menggunakan metode yang tidak melanggar syariat. Oleh karena itu, obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. Nah, obat-obatan cair itu berbeda dengan minuman. Ini juga memberikan dasar yang mungkin hampir sama pada makanan. Obat-obatan itu digunakan pengobatan, sedangkan minuman digunakan untuk standar konsumsi. Dengan demikian, maka ketentuannya menjadi berbeda. Obat cair non-cair yang asal alkoholnya itu dari khamar tetap hukumnya. Tetapi kalau obat-obatannya kandungan etanol atau alkoholnya bukan berasal dari industri khamar, maka tidak ada masalah. Bagaimana tadi sudah dijelaskan. Ada beberapa pembatas
Yang pertama, tidak membahayakan kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, dan aman sesuai dosis. Tidak digunakan, ya ini yang standar. Homer itu kan digunakan untuk membuat mabuk. Kalau pengobatan itu tidak dilakukan dengan tujuan untuk itu, maka tidak ada masalah. Ini adalah beberapa contoh obat batuk. Memang ini hasil riset yang dilakukan oleh seorang peneliti yang dipublikasikan pada jurnal halal. Dari hasil observasi itu yang mengandung alkohol mungkin lebih dari 7, seingat saya. Namun dari komponen 106 yang diobserv obat batuk yang beredar di pasaran, di apotek itu, 7 diantaranya memiliki kandungan alkohol yang lebih besar dari 1%. Atau tadi disebut kalau misalnya dianalogikan dengan minuman 0,5%. Lah permasalahannya ini halal apa tidak? Kembali pada terminologi standar tadi. Selama kadar alkohol yang muncul dari obat-obatan ini bukan berasal dari produk Homer, maka tidak ada masalah. Beberapa obat memang juga tidak menggunakan alkohol sebagai komponen penolongnya. Namun ada juga baik dari sekian banyak itu tidak cukup banyak yang sudah tersertifikasi halal, ya. Nah, kemudian yang berikutnya fatwa terkait kandungan alkohol dalam kosmetik. Kalau kita mencoba mengingat, mungkin ini tadi harusnya saya jelaskan di awal, alkohol itu kan memiliki fungsi sebagai enhancer, apalagi misalnya kaitannya dengan skincare, mempercepat penyerapan kosmetik atau skincare ke dalam kulit sebagai pelarut solvent. Nah, solvent ini juga banyak tadi digunakan misalnya pada obat batuk misalnya, emulsifier, stabilizer, dan pengawet. Karena berbagai fungsi dari alkohol tadi. Oleh karena itu, prinsipnya sama. Produk kosmetik mengandung Homer, artinya produk alkoholnya itu dari hasil samping Homer misalnya, maka itu menjadi najis, sehingga penggunaannya haram. Saya tidak mencoba untuk memperdebatkan bahwa komponen Homer kan ada yang menganggap tidak najis. Nah, itu kami tidak mengacu pada komponen standar itu, namun fatwa standarnya. Fatwa yang dikeluarkan dari diskusi para ahli pada bidang ini yang menyampaikan itu najis dan penggunaannya menjadi haram. Kemudian yang kedua, kalau bahannya itu bukan dari industri Homer, berbeda dengan makanan dan minuman. Tidak ada pembatasan kadarnya. Selama satu, tidak berasal dari industri Homer, dan yang kedua, secara medis tidak membahayakan. Ya. Nah, gambar di samping ini menjadi sedikit kompleks. Itu salah satu produk komersial. Saya kebetulan mencontohkan Mazaya. Oke lah, kadang misalnya Mazaya oke. Tetapi yang menjadi titik kritis pada komponen Mazaya ini tidak hanya muncul dari alkoholnya saja. Misalnya, kalau kita lihat, ada alat pemulas. Itu dalam industri kosmetik itu juga menjadi titik kritis. Kenapa? Pertanyaannya, kuas atau pemulas itu asal bahannya dari apa yang digunakan? Bulu misalnya, bulu apa? Kalau bulunya dari bulu yang halal untuk disembelih, maka tidak masalah. Meskipun sebagaimana kita jelaskan pada tatap muka sebelumnya, tidak melalui proses penyembelihan halal, tetapi sudah melalui proses pencucian dan sebagainya, itu tidak masalah. Tetapi kalau jelas produk itu berasal dari komponen tidak halal, artinya maksud saya babi,
itu tidak boleh. Karena ada beberapa kuas yang atau pemulas yang berasal dari komponen produk biarnya dari bulu itu. Maka kita harus hati-hati, ini dari apa? Meskipun masih debatable, kalau matinya karena bukan penyembelihan halal, meskipun hewan halal kan memang ada yang menyatakan itu tetap najis. Ya, itu terserah gitu ya. Tetapi standar fatwanya masih diperbolehkan untuk hewan halal, meskipun tidak melalui halal slaughter. Ketika digunakan produk turunannya misalnya dalam bentuk bulu, terus kemudian dirangkai menjadi kuas. Nah, jadi menjadi cukup pelik dalam industri kosmetik ini. Ini hanya sebagian contoh. Salah satu titik kritisnya adalah komponen alkohol, etanol, namun ada lagi komponen bahan lain yang digunakan sebagai alat aplikasinya. Nah, sehingga itu menjadi cukup relevan, saya coba tayangkan di slide ini. Kuasnya itu beres nggak? Bukan hanya bahannya, tapi bagaimana cara mengaplikasikannya itu menggunakan apa. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita berdiskusi kaitannya dengan alkohol, itu secara prinsip kan mikrobial, produk dari mikrobia. Dari tulisan Kurniadi dan Frediansyah tahun 2016 itu ada 6 titik kritis sebetulnya. Sumber mikrobianya itu berasal dari apa? Kemudian mikrobia terseleksinya itu apa? Seperti standar kasus Ajinomoto, dia dikembangkan pada media biakan yang berasal dari komponen babi, maka itu tidak diperbolehkan misalnya. Kemudian genetic modified technology misalnya, GMT, jadi mikrobia itu ada proses insersi dan sebagainya. Insersinya ini berasal dari apa? Ini juga menjadi titik kritis masalah. Misalnya, tetapi saya yakin bahwa, kalau alkohol bagaimana? Dia berasal dari misalnya kamir. Kamirnya dari kamir apa? Sudah melalui proses pencucian yang syar'i atau belum? Gitu. Kemudian tempat produksinya bagaimana? Substrat bahan yang digunakan untuk pengembang biakan itu apa? Demikian pula proses metabolitnya. Secara prinsip metabolit biasanya umum ya, ini tidak hanya kaitannya dengan alkohol, kaitannya dengan microbial agent, biasanya ada anti-foaming. Anti-foamingnya ini dikembangkan dari produk apa? Nah, nanti silahkan dikembangkan lagi. Nah, ini artinya produk metabolit. Kemudian matrik flowchart, prosesnya bagaimana, bebas najis atau tidak. Sehingga ini menjadi komponen-komponen titik kritis yang cukup banyak. Nah, ini hanya sekedar contoh-contoh saja proses penggunaan mikrobia. Kita tidak akan banyak mengkaji masuk-masuk di sini. Kita lebih ke alkohol hari ini. Nah, ini proses produk pangan padat yang menggunakan mikrobia. Itu muncul di situ, ada tape dan sebagainya. Nah, ini ada sedikit potongan yang saya ambil dari sebuah website. Tape itu ketika airnya menyatu dengan tapenya tidak ada masalah, jadi halal. Tapi kalau sudah dipisahkan dan menjadi minuman beralkohol, itu menjadi masalah kalau tujuannya menjadi minuman beralkohol, dan tetap harus dibatasi, ya. Itu yang menjadi komponen-komponen unik, menjadi pembatas. Jadi begini, di dalam Islam itu mungkin ada komponen tujuan, niatnya. Dia memproduksi makanan halal, tetapi ketika hasil sampingnya digunakan untuk hal yang tidak tepat menjadi haram. Itu menjadi titik kritis lagi dalam komponen produksi. Nah, terus bagaimana kita mengantisipasi berbagai tadi kan kita berdiskusi sebetulnya artinya dari sisi komponen proses, dari sisi komponen kandungan bahan atau teknis implementasi aplikasinya. Nah, terus standar evaluasi kehalalan produk itu bagaimana dipandang? Ada beberapa implementasi yang secara teknis ditempuh dalam sebuah komponen audit.
Tapi kalau standar komponen auditnya kurangnya mungkin sudah dijelaskan oleh pengampu sebelumnya. Nah, tapi kita perlu melihat, kalau kita sudah bersentuhan dengan microbial agent dan sebagainya, industri pangan dan sebagainya, merupakan sebuah industri yang sangat besar sekali. Nah, industri besar itu tidak bisa kita selesaikan sederhana dengan fabrikasi pada produk-produk dari dalam negeri saja yang mudah terpantau. Melibatkan berbagai banyak komponen bahan kimia, bahan mikrobial, yang masing-masing itu memiliki titik kritis yang berbeda. Nah, ini ada 1-2 contoh kita lihat. Standar fatwa, ada perbandingan dari 4 negara yang diambil oleh penulis ini. Jadi kaitannya dengan misalnya mikrobia. Standar fatwa yang diterbitkan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Amerika itu tidak sama. Ya. Amerika memiliki beberapa agensi. Ini yang diambil berarti ISWA. Nah, standar pengambilan keputusan fatwa juga berbeda. Namun dalam industri pangan halal ketika kita berbasis di Indonesia, maka standar basis MUI itu yang menjadi komponen. Kan gitu. Kita bisa melihat pada matriknya. Keterangan nomor mikrobia misalnya. Halal kecuali menyebabkan racun dan sebagainya. Tetapi ragi dari manufaktur bir, alkohol itu bisa menjadi halal apabila dicuci sampai bau, rasa, warnanya hilang. Dan konsentrasi etanolnya dinyatakan halal kalau kurang dari 1%. Sementara kalau kita lihat pada Malaysia, itu asal tidak menyebabkan intoksikasi sudah beres, tidak memperdulikan atau tidak memberikan pembatasan pada kadar. Thailand dan Amerika memiliki standar yang berbeda. Thailand 0,5%, sementara Amerika 0,05%, yang jauh lebih kecil lagi. Ya. Artinya dalam pengambilan keputusan fatwa itu memang menjadi berbeda-beda. Nah, apa yang harus kita ambil sebagai komponen, misalnya orang yang berkecimpung pada industri pangan untuk mengkaitkan dengan pangan halal? Ya kita ikuti standar acuan yang berada pada negara kita. Kecuali kita mau menyelenggarakan ekspor dan sebagainya, maka kita harus memenuhi standar ekspor. Standar Amerika misalnya 0,05%, kalau kita menggunakan standar 1%, ketika kita mengirimkan ke Amerika, maka pasti akan di-reject. Kalau yang menjadi standar applied produk yang kita kirimkan adalah konsumen muslim di Amerika. Ya. Ada beberapa tambahan informasi cuka halal, nah, tetapi tidak muncul pada komponen standar halal di Malaysia dan Thailand. Ya. Kehalalan cuka itu pada fatwa MUI di Indonesia itu muncul reaksi fuse oil secara kimiawi menghasilkan zat baru. Artinya selama produk itu sudah dirubah bentuknya, maka tidak masalah untuk produk cuka. Ya. Kemudian ada beberapa peraturan-peraturan lain yang berbeda. Ya. Nah, pada bagian kiri itu saya mencoba menampilkan beberapa logo. Nah, ada beberapa kebutuhan, yaitu mutual agreement, persetujuan, kaitannya dengan fatwa. Nanti akan dijelaskan di bawah bahwa tidak semua lembaga pensurvei, maksud saya, yang menyelenggarakan standar sertifikasi itu memiliki standar yang sama. Oleh karena itu tidak bisa kita, meskipun gitu, misalnya ya, kalau pada bagian bawah itu ada Evanka Certified dari Amerika, itu memiliki kebutuhan khusus.
Karena produk yang disertifikasi Ivanka itu tidak semuanya memiliki mutual agreement atau persamaan persepsi dengan fatwa yang muncul di Indonesia, sehingga tidak semua komponen itu bisa dianggap acceptable untuk Indonesia. Nah, ini menjadi komponen pembeda yang menjadi titik kritis dalam industri pangan halal. Not every halal concern corresponding into the same halal perspective. Tidak sama persepsinya. Maka ini tadi dibutuhkan mutual recognition agreement. Ini kami ambilkan contoh dari modul pelatihan sistem jaminan halal tahun 2016. Di Amerika itu ada misalnya yang terdata. Yang terdata di LPPOM itu 3 tahun 2016 ya. Dari HFC, Ivanka, dan AHF, ya, AHF. Kita lihat pada komponen kategori. Slaughtering disepakati, mutual recognition agreement-nya. Raw material sama, tapi pada komponen flavor, AHF ini memiliki perbedaan persepsi. Artinya begini, kalau kita mengimpor bahan untuk kita jadikan sebagai komponen pada usaha kita, dan itu kaitannya dengan flavor agent, dan sertifikat halalnya diterbitkan oleh AHF, jadi dalam satu negara itu kan bisa jadi banyak penerbit sertifikasi halal. Maka itu tidak diterima di Indonesia sebagai komponen audit halal. Artinya begini mudahnya. Misalnya saya sebagai seorang auditor melihat dokumen untuk flavoring agent yang digunakan diterbitkan AHF. Oh, maka ini tidak bisa. Karena tidak ada agreement dengan MUI. Nah, agreement itu munculnya bagaimana toh? Ya misalnya kaitannya dengan standarisasi persepsi halal, standarisasi aturan halal, atau mazhab yang mungkin menjadi standar patokan, konsensus untuk menyatakan halal haram. Kalau tidak muncul agreement pada komponen flavor, maka tidak bisa diterima untuk di Indonesia. Itu ya. Nah, terus strateginya yang harus bisa dicapai bagaimana? Yang pertama kita harus mengkarakterisasi bahan baku yang digunakan, mikrobia yang digunakan itu seperti apa, misalnya kalau kaitannya dengan mikrobia. Kita harus melihat dokumen standarisasi halal, fatwa setiap negara tujuan. Kalau kaitannya dengan ekspor maka bisa berbeda-beda, gitu. Kalau impor juga bisa berbeda-beda. Maka kita di sini sebagai misalnya produsen pangan atau produsen obat atau produsen kosmetik, kita harus berhati-hati dan mempelajari dokumen standarisasi halal. Ada nggak mutual agreement misalnya? Kemudian yang ketiga, melakukan karakterisasi calon konsumen terkait produk. Artinya produk kita mau di mana? Mudahnya untuk makanan. Makanan kan Indomie untuk pasar Indonesia, Indomie untuk pasar dari Timur Tengah, Indomie untuk pasar Amerika, dan sebagainya. Itu menjadi komponen-komponen yang berbeda. Kemudian yang keempat, proses pendaftaran produk halal ke negara tujuan ini juga menjadi perhatian, saya rasa sudah cukup. Langkah yang dilakukan kalau dari sisi pemerintah mungkin misalnya ada pertemuan internasional, menyalurkan pendapat globalisasi standar berlaku universal. Ini yang disampaikan ide-ide secara umum oleh Kurniadi. Namun tadi sebagaimana kami sebutkan, sebetulnya dalam perseptual masing-masing fatwa oleh komisi fatwa itu menjadi berbeda. Salah satunya adalah dasar-dasar hukum yang digunakan. Mungkin ada perbedaan mazhab, perbedaan dasar yang digunakan dan sebagainya. Itu menjadi berbeda pengambilan keputusannya terhadap sebuah produk, gitu ya. Mutual recognition agreement ini menjadi komponen yang penting, bagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian kajian secara thorough, secara lebih menyeluruh terhadap produk pangan yang menggunakan mikrobia. Artinya butuh informasi yang menjadi lebih baik.
Pada data yang kami peroleh pada buku panduan sistem jaminan halal itu di 2016 ada 44 lembaga dari 25 negara yang kita dapatkan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Tidak semua komponen itu memiliki standar agreement yang sama. Slaughtering saja mungkin tidak sama. Food processing tidak sama, karena 36/44, 37/44. Flavoring ini yang paling sedikit kaitannya dengan mutual agreement-nya. Yang dilakukan secara teknis apa biasanya? Kalau artinya kita menjadi seorang importer atau eksporter bahan produk, maka kita butuh untuk melakukan checking dokumen. Ini akan kita checking dokumen dari mana? Dari flowchart, flow processing chart, atau misalnya teknis alur pembuatan, bisa dari safety data sheet, atau certificate of analysis. Kita bisa mengecek di situ. Kalaupun misalnya ada beberapa komponen kan untuk bahan-bahan tertentu, ada nggak potensi kontaminasi mikrobia yang dari bahan tidak halal misalnya? Ada nggak proses itu yang misalnya berasal dari alkohol yang merupakan produk hasil stamping homer? Sehingga kita bisa mengecek, melakukan trace itu. Kalau sampai dibutuhkan, maka kita juga bisa melakukan sampel checking. Bisa banyak metodenya, saya hanya sedikit menggambarkan tools-tools yang digunakan di laboratorium LPPOM berupa swab test misalnya standarnya, atau gambar sampling tools misalnya dengan menggunakan sendok khusus untuk produk babi, produk non-babi, dan sebagainya. Ya. Dokumen ini menjadi komponen kritis, demikian pula mutual agreement. Nah, ini contoh-contoh saja yang saya ambil dari screen, dari buku. Dokumen bahan mikrobial harus memiliki komposisi lengkap, standar komposisi lengkap media penyegaran, inokulum. Ini kita cek semua. Jadi tidak cukup impor, pokoknya asal mendatangkan saja. Gitu. Di sebuah certificate of analysis ada dokumen pendukung, di situ disebutkan, itu tulisannya mungkin pada gambar tidak cukup jelas, tapi saya tulis lagi, control specific enzymatic. Itu bahasa yang tidak jelas. Proses enzimatis itu berjalan dari apa? Pertanyaannya. Sumber enzimnya dari produk apa? Dari enzim apa produsennya? Kemudian masih ada lagi kalau beberapa komponen itu dari produsen maltodextrin menggunakan enzim hanya berasal dari produsen tersebut. Itu artinya begini, bisa nggak menjamin perusahaan itu yang mengeluarkan COA itu enzimnya, atau misalnya ini kebetulan kaitannya dengan maltodextrin, enzimnya hanya berasal dari produsen yang satu. Itu menjadi masalah, karena biasanya perusahaan mengimpor produk, mengimpor bahan, itu belum tentu hanya dari satu importer saja, dari berbagai pabrik di berbagai belahan dunia misalnya. Jadi kalau ada sedikit komponen yang meragukan pada dokumen pendukung, maka kita harus melakukan trace. Ini yang harus kita antisipasi dalam proses sertifikasi halal, yang menjadi titik-titik kritis. Ya. Ini contoh lagi. Kalau ada sertifikat yang diterbitkan oleh non-MUI, itu kita harus mengecek apakah ada agreement tadi. Kemudian cek nomor sertifikat halalnya, betul enggak? Di Indonesia saja ada, misalnya pusat pasti 001 misalnya, diawali dengan kata 1, Jawa Tengah misalnya, dan seterusnya, ada Jogja, ada berbagai provinsi juga menerbitkan. Betul nggak korespond lokasi perusahaannya? Itu kadang-kadang begini, produknya dikeluarkan Brazil, yang menerbitkan Ivanka dari Amerika. Ini nggak cross check. Jadi pemalsuan dokumen juga banyak terjadi. Nah, ini biasanya kita ada cross evaluasi sebagaimana pada tatap muka sebelumnya, mulai dari audit internal, mulai dari manajemen review, mulai dari
pengguna bahan, pengguna produk lain, ini saling cross check dengan ketelitian paling tidak 6 bulan itu minimal. Maka ini kita selalu bisa memantau ada beberapa perubahan-perubahan. Maka kaitannya dengan itu standar pelatihan eksternal yang diterapkan pada sistem jaminan halal dilakukan 2 tahun sekali karena selalu ada updating. Standar sertifikat agreement ini juga berlaku, ada masa berlakunya rata-rata 2 tahun. Nah, pada posisi itu updating itu menjadi penting. Maka tidak bisa hanya dilakukan pelatihan pada internal perusahaan saja. Gitu ya. Kemudian nama produknya betul enggak? Sama enggak? Masa berlaku sertifikat halalnya ada apa enggak? Artinya kaitannya dengan agreement tadi. Benar enggak masa berlakunya tanggal berapa? Ini memang mohon maaf dokumennya tidak begitu cukup jelas. Nah, ini yang tadi saya sebutkan kaitannya dengan Ivanka, are halal when bearing the crescent M halal logo. Kalau nggak ada itu logo bulan satunya, jadi tidak semua produk Ivanka itu punya agreement yang sama. Gitu. Ini contoh ya. Kemudian lagi misalnya dari sisi sertifikat halal, sedemikian banyak komponen yang harus kita cek. Negara asal di mana, logo halalnya apa, sama enggak dengan negara yang bersangkutan, ada kerjasama enggak, ada agreement yang sama enggak dengan MUI misalnya, ada plant number, produksinya, lot number, kita cek. Karena sama prinsipnya perusahaan di luar negeri, dia bisa jadi memproduksi sebuah produk itu bahannya tidak sama. Artinya bisa, misalnya saja kalau di bidang peternakan, ini tidak terkait dengan halal, hanya sekedar contoh saja. Pakan unggas, formulasi pada setiap batch produksi itu tidak akan sama karena tergantung pada ketersediaan bahan. Jagungnya kualitasnya bagaimana, sumber proteinnya bisa jadi periode ini diambil sekian persen dari tepung bulu, sementara besoknya diambil dari tepung darah misalnya. Jadi artinya bisa berubah. Maka komponen tanggal produksi, lot number, tanggal penyembelihan daging misalnya kaitannya dengan daging, per shipment itu juga kita cek. Nah, ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa kita sajikan dari diskusi materi kita terkait dengan produk alkohol. Sebetulnya kaitannya menjadi sangat luas karena ketika komponen alkohol itu bersentuhan dengan produk makanan, obat, dan kosmetik, maka dia menjadi komponen kritis. Nah, komponen kritisnya kan tadi sedikit mereview muncul dari apakah itu berasal dari produk hormat, kemudian kalau dia dari mikrobia apa misalnya, kemudian kadarnya berapa, dia dimanfaatkan untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik itu proporsi penggunaannya bisa berbeda. Nah, itu menjadi faktor komponen-komponen pembatas pada standar sertifikasi pada industri pangan halal. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau saya seperti biasa, diskusi akan kita buka setelah kalian menyaksikan dengan tuntas pembelajaran yang saya buat atau penjelasan melalui PPT lah yang sudah saya buat ini. Jadi diskusi akan kita sampaikan setelah ini. Nah, saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.